بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sadaqallahul Azim. Ibu salihah yang Allah muliakan, seperti sebelumnya telah kita sampaikan, Nabi yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Hanya saja Nabi Adam ini bukan seorang rasul. Jadi seluruh rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Dalam pelajaran PAI ataupun di TPA dan sebagainya sering disampaikan perbedaan nabi dan rasul. Nabi adalah yang dalam artian diberikan wahyu kepada beliau, tapi hanya untuk beliau saja, mereka saja. Adapun rasul, wahyu diberikan kepada mereka tapi untuk orang lain. Ini agak sedikit membingungkan, tapi benar. Para nabi itu bisa berkomunikasi dengan Allah melalui malaikat Jibril. Hanya saja sebagai penunjukan SK bahwasanya beliau adalah nabi, cukup, selesai. Adapun rasul, ada wahyu, ada risalah, ada syariah, ada aturan, yang aturan ini harus diberikan dan diterapkan kepada umatnya. Maka nabi sifatnya adalah menerima informasi dan SK dari Allah, mereka sebagai nabi, dan menerapkan syariat yang dibawa oleh rasul yang ada pada zamannya. Maka dalam satu zaman bisa saja ada lebih dari satu nabi, lebih dari satu rasul. Namun terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa rasul, Nabi Khidir nabi biasa. Nabi Khidir tugas dia memerintahkan orang menyembah Allah untuk menerapkan hukum risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi secara strata rasul jauh lebih tinggi dibanding nabi. Itu dalam hadis dikatakan jumlah nabi kalau saya tidak salah ada 144.000. Adapun jumlah rasul hanya 3.000-an orang. Cuman yang diberitahukan kepada kita cuma 25. Karena itu Allah juga menyampaikan minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada rasul dan nabi yang kami ceritakan kepada kalian, ada yang tidak. Ibu yang Allah muliakan, jika sekelas rasul saja ada yang tidak Allah angkat namanya, ada orang yang rasul yang dalam artian nama tidak dikenal sama orang lain, maka jangan bersedih hati jika seandainya kita tidak menjadi tokoh, kita tidak menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, biasa saja. Selagi kita beriman, beramal untuk Allah, maka cukup. Mungkin ibadah kita bisa terus mengalir dengan adanya kontribusi kita kepada Islam ataupun kaum muslimin, terserah apapun itu. Apakah dengan terkenalnya nama kita atau tidak. Nah, maka ketika Nabi Adam Allah turunkan ke bumi, maka kemudian Allah takdirkan Nabi Adam memiliki anak itu sepasang-sepasang ya. Jadi setiap melahirkan sepasang, setiap melahirkan sepasang. Dan kemudian dianggap yang
tidak berbarengan lahirnya, ini dianggap tidak mahram. Boleh menikah asalkan bukan dari satu perut. Maksudnya adalah sama-sama keluar. Karena itu kisah Habil dan Qabil, mereka walaupun bersaudara, sama-sama ibunya adalah Siti Hawa, hanya saja pada syariat ataupun aturan pada waktu itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dianggap tidak bersaudara. Barulah kemudian ribuan tahun setelah kisah Habil dan Qabil, kemudian semuanya berada dalam kondisi keimanan. Nabi Musa meninggal, wafat, dilanjutkan oleh anaknya bernama Syith. Ada yang mengatakan Syith ini juga seorang nabi. Dan kemudian tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Baru kemudian ada Nabi Idris yang tugasnya juga sama, hanya menyuruh orang-orang untuk menyembah Allah. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi pada waktu itu melainkan ditemui oleh Nabi Idris untuk memastikan mereka menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik. Barulah kemudian Nabi Idris wafat, ribuan tahun, ada sekitar 10, mohon maaf ya, bukan ribuan tahun, ada sekitar 10 abad, asyara qurun. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, zaman, waktu di zaman Nabi Adam itu berbeda. Mungkin satu abadnya di zaman itu mungkin 1000 tahun jika dibandingkan dengan waktu sekarang. Karena salah satu fenomena, bukan fenomena ya, salah satu sunatullah, semakin ke ujung, waktu itu semakin singkat. Dan kita rasakan, dan ini salah satu indikasi hari kiamat. Waktu akan semakin singkat. Agar bumi ini semakin cukup, maka jatah kita untuk tinggal di tempat ini nggak boleh lama-lama gitu. Maka kemudian Allah persingkat waktu, Allah perkecil fisik, Allah perkecil badan, dan kemudian Allah persingkat rasa itu gitu. Sehingga kemudian ada pergantian agar bumi ini sampai betul-betul nggak cukup lagi, mungkin terjadi hari kiamat. Wal'iyadzubillah, semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Selama itu, ibu Allah muliakan, nggak ada yang menentang Allah, semuanya beriman. Baru setelah itu, mulai iblis berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Maka ketika itu nggak ada lagi nabi. Nabi terputus, dan kemudian ada 5 orang soleh, paling soleh. Dalam surat Nuh dikatakan nama adalah Wad dan wala Suwa' wala Yaghus wala Ya'uq wala Nasr. Ada 5 orang ulama besar. Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa', Nasr. Mereka semuanya adalah orang-orang yang soleh. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, tapi tidak sampai pada derajat Nabi. Setelah mereka wafat, maka dan Nabi pada waktu tidak ada, maka di sini iblis memulai cara untuk menyesatkan orang-orang ini. Apa kata mereka? Karena itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, berhati-hati kita beribadah dengan perasaan. Karena dengan jauhnya jarak mereka dengan para nabi, maka kemudian setan mulai menghasut. Susah kalian untuk beribadah kepada Allah. Udah sekarang bikin sesuatu yang bisa menyerupai mereka, yudzakirukum billah, agar kalian lebih mudah mengingat Allah. Tujuannya hanya sarana mengingat Allah. Akhirnya dibikinlah patung Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr dalam surat Nuh. Tapi tidak disembah, hanya dilihat, oh mereka ingat ini orang-orang nih yang memudahkan mengingat pada Allah. Karena itu ibu-ibu yang Allah muliakan, ada orang-orang yang sifatnya jika kita bertemu dengan mereka, yang ingat di diri kita itu surga dan neraka. Ada tipe-tipe orang, jika kita bertemu dengan mereka, kita ingatnya kesenangan duniawi. Maka setan masuk dari sisi ini. Mereka sudah pada wafat ini, meninggal ini, bikin sesuatu yang membuat kalian bisa mengingat Allah dan lebih dekat kepada Allah. Dibikinlah. Kemudian generasi berganti. Mulai setan dan iblis dengan sejenisnya merayu lagi. Kalian sudah terbiasa nih melihat. Rasa itu mulai hilang. Kalian tidak merasa dekat lagi. Udah, sekarang coba bertawasul dengan mereka. Tawasul dalam artian adalah meminta kepada Allah tapi melalui mereka. Ini yang dalam artian ranah perdebatan sangat panjang di antara para ulama. Bertawasul kepada mayat. Ibu-ibu, masih ada orang yang mungkin datang ke kuburan, berdoa kepada kiai yang di sana agar sampai kepada Allah. Ini perbedaan pendapat yang sangat panjang. Tapi untuk tidak melakukan ini jauh lebih baik. Mulai tuh di sana masuk bertawasul kepada berhala-berhala ini ataupun kepada patung-patung ini. Generasi berganti, orang berganti sampai sejauh itu akhirnya mengatakan udah nggak mungkin lagi nih. Kalian sudah sangat jauh dari Allah.
langsung saja minta kepada mereka, langsung saja sembah mereka. Karena itu sampai pada satu titik orang-orang pada waktu itu menyembah langsung patung-patung ini. Ini asal usul cerita bagaimana terbentuknya berhala disembah selain Allah. Dan yang pertama kali disembah selain Allah adalah Wat ini. Karena itu ada nama Abdul Wud, hambanya Wat. Waddan wala Suwa' wala Yaghut wala Ya'uq wa Nasra, kata Allah dalam surat Nuh. Ini kata Nabi Nuh tatkala curhat kepada Allah. Baru setelah itu Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul. Nah, pertanyaannya, kenapa ibu yang Allah muliakan? Rasul nggak langsung dari awal aja. Nabi Adam langsung jadi Rasul, ada syariat yang diterapkan. Begini, sesuatu jika kita hidup dengan jumlah yang sedikit, biasanya konflik belum ada. Ibu biasa yang tinggal di komplek atau tinggal di kampung-kampung ada lampu merah tahu? Nah, ada kan? Karena nggak ada konflik, kecelakaan itu nggak ada jarak ya. Karena biasanya dengan jumlah yang lebih sedikit, baik, dengan jumlah yang lebih sedikit, dan kemudian jika seandainya tidak menimbulkan konflik, nggak perlu dibikin aturan. Maka kalau dari perspektif ibu yang Allah muliakan, saya termasuk yang juga konsen dalam fikih keluarga ya, fikih usrah, karena satu sisi istri saya tesisnya berkaitan dengan fikih keluarga, dan kemudian saya termasuk banyak punya penelitian tentang fikih keluarga di Indonesia. Hal para feminis ya, orang-orang yang berusaha menganggap Islam ini tidak adil dari sisi perempuan, menganggap sangat tidak adil dengan adanya pembagian hak dan kewajiban di dalam syariat Islam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, perlu dipahami pembagian antara hak dan kewajiban di dalam syariat Islam, di dalam masalah fikih itu semuanya pada batasan jika sudah ada konflik. Jika selagi tidak ada konflik, maka terserah mau istri yang pergi bekerja, suami yang masak di rumah, nggak ada masalah, nggak ada larangan dalam Islam. Suami yang mengasuh anak, istri yang kemudian bekerja, nggak ada larangan. Ataupun istri membantu suami bekerja karena tugas untuk mengurus rumah semua adalah suami, nggak ada masalah. Selagi tidak ada konflik, maka jangan masuk pada sisi ini membuat memecah belah masyarakat. Lah banyak ibu-ibu yang Allah muliakan sekarang, mereka tidak ingin berpisah dengan suaminya tiba-tiba kecelakaan, kakinya patah, ataupun malah mungkin lumpuh, nggak bisa lagi bekerja. Tapi karena mungkin pengorbanan suaminya mulai dari awal pernikahan, tidak sedikit dari para istri yang siap melayani suaminya ini, dan kemudian sampai wafat tidak mau bercerai. Apakah istri ini berdosa? Tidak sama sekali. Maka aturan dibentuk jika sudah ada konflik. Karena itu, ibu yang Allah muliakan, kalau kita tinggal di rumah, anak-anak kita akur-akur saja, nggak perlu dibahas yang cuci piring harus si ini, yang ini harus ini, selama nggak ada konflik, nggak ada masalah. Maka Nabi Nuh diutus karena sudah mulai banyak konflik, sudah mulai banyak kesyirikan, sudah mulai banyak penentangan kepada Allah, baru diutus Rasul. Karena itu tujuan Rasul adalah menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Disuruh untuk menurunkan aturan baru agar masyarakat ini mengikuti aturan dan rules. Karena itu dalam artian selalu, dan kita pun mengamalkan kayak lampu merah, kayak apapun sebagainya, selagi tidak ada masalah, adem-adem aja. Setelah mungkin ada permasalahan, baru mungkin nanti dibikin aturan. Aturan tujuannya adalah mengantisipasi tidak munculnya ada permasalahan yang lebih besar. Ketika sudah potensi keburukan itu terjadi, baru dibikin aturan. Akhirnya di sini, walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh telah kami utus, arsala yursilu, kami kirimkan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Bapak yang Allah muliakan, sekarang mulai ada tradisi baru ya, bukan tradisi sih sebenarnya. Orang tua ataupun ibu-ibu muda itu lebih suka berbicara kepada anaknya dengan bahasa Indonesia. Yang awak tinggal di Minang. Saya secara pribadi karena di Malaysia saya berbahasa Indonesia kepada anak saya, tapi di sini berusaha membuat mereka paham dengan bahasa Minang. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kita akan diutus kepada kaum kita sendiri, dan harus paham dengan bahasa mereka. Maka diambil para nabi dan rasul itu selalu diambil dari kalangan terbaik, golongan terbaik, dan orang terbaik yang ada pada kaumnya. Karena itu pernah saya bahas ya,
Nabi Musa berulang-ulang saya membantah dan para ulama membantah bahwasanya jika masih ada yang mengatakan Nabi Musa cadel, ini berhati-hati. Ini bisa takut sampai menghina dan melecehkan para nabi dan rasul. Kalau masih ada para guru ngaji, masih ada para ustadz mengatakan Nabi Musa cadel, coba rujuk kembali dalilnya. Apa dalil mengatakan bahwasanya Nabi Musa cadel? Dalil yang sering dijadikan adalah ketika Nabi Musa merenggut jenggotnya Fir'aun, dan kemudian Fir'aun menguji Nabi Musa dengan adanya bara dan roti. Apa yang akan dipilih oleh Nabi Musa? Jika dia memilih roti, berarti kemungkinan besar ini adalah anak yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Memang benar, hadis mengatakan Nabi Musa memilih api. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sangat tidak masuk akal seorang bocah, bayi, mengambil api, itu langsung panas, pasti langsung dicampakkan. Gak mungkin masuk ke mulut, itu bohong sekali itu. Sangat tidak masuk dengan akal. Allah angin pasti langsung dicampakkan, menangi anak itu. Gak mungkin kuat Nabi Musa memegang bara yang panas, bertahan di tangannya, dimasukkan ke mulutnya. Ini siapa yang berpikir seperti ini? Gak ada. Para nabi itu diambil dari kalangan terbaik, dari umat terbaik, dari kasta terbaik. Karena jika dengan kasta terbaik saja potensi dia untuk tidak diimani besar, apalagi dari orang yang akan dibully. Dulu bayangkan kalau seandainya sekarang ada orang yang kita hormati, akhlaknya bagus, kemudian tiba-tiba mengaku membawa sebuah informasi yang baru, kita akan lebih mudah percaya karena track recordnya bagus. Tapi sekarang nih, orang miskin, bentuk ala kadarnya, terkadang melihat mereka saja kita tidak nyaman. Itu para nabi dan rasul selalu dari kalangan terbaik. Terus Ustaz, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan Nabi Musa meminta kepada Allah agar dijadikan Nabi Harun sebagai juru bicara? Wa afsahu minni lisanan. Lidah yang lebih fasih bukan berarti dia cadel. Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa 10 tahun tinggal di Madian, keluar dari daerah Mesir. 10 tahun ya, bukan setahun 2 tahun. Kalau sudah 10 tahun, biasanya lidah kita ini sudah bercampur-campur, terkontaminasi. Saya cuma 3 tahun di Malaysia, pulang ke Sumatera Barat, terkadang ada hal-hal yang adik saya bingung, apa nih maksudnya? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia antara bisa dengan boleh, ini hanya mirip, tapi di Indonesia beda. Karena itu bahkan istri saya bahkan heran, bilang ada yang minta ini, tak payah bahasa Malaysia itu artinya nggak perlu. Ibu ini heran, Ustazah maksud tak payah ini apa nih? Oh, istri saya lupa, payah ini bahasa Malaysia. Maka potensi akan dicela sama Fir'aun besar. Karena itu Nabi Musa minta juru bicara kepada Allah. Maka para rasul, Nabi Nuh ini termasuk orang yang paling mulia di kaumnya, orang yang kaya raya, dan juga orang yang dalam artian punya kasta yang tinggi. Karena itu, ibu yang Allah muliakan, kita ingin menjadi da'i, maka perlu kita memposisikan diri kita adalah baik secara track record. Karena itu Rasulullah mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta, la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir saja dari 100 itu tidak ada rahilah. Apa itu rahilah? Rahilah ini seperti onta merah ya. Dia larinya kencang, perawakannya gagah, dan juga kemudian nafasnya panjang, badannya kuat, bisa membawa beban. Maka para dai harus punya kepribadian good looking, enak dilihat, sehingga ketika orang melihat dia nggak langsung kesel. Ustadz nih wajahnya marah mulu nih. Maka itu yang pertama. Yang kedua, dia siap menanggung beban permasalahan orang lain. Dan kemudian dia harus punya nafas yang panjang, dilecehkan, dihina, terus berjuang. Ila qaumihi, maka Allah mengutus Nuh kepada kaumnya, faqal. Nah ini, dan dia mengatakan, berkata, ya qaum, wahai kaumku, u'budullah. Ini semua misi sama Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Nah itu kalau masih ada yang mengatakan agama Nabi Musa apa Ustadz? Ya Islam, sama, gak ada bedanya. Agama Nabi Nuh apa? Islam. Agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Semua Nabi dan Rasul agamanya sama, Islam. Itu dari sisi akidah kita sama, ibu-ibu yang Allah muliakan, gak ada perbedaan. Visinya sama, yaitu bagaimana menyembah Allah. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum. Ma di sini artinya adalah tidak, lakum bagi kalian minallah.
min ilahin ghairu, ma lakum min ilahin ghairu. Kalian enggak punya ilah yang selainnya. Enggak ada yang berhak disembah. Kita pernah bahas antara ilah dengan Rabb. Rabb ini yang berkaitan dengan mengatur, menjaga, merawat. Karena itu Rabb boleh lebih dari satu. Tapi ilah tidak. Ibu yang Allah muliakan, Rabb bisa saja selain Allah. Kita bisa jadi Rabb. Apa makna Rabb? Karena kita yang menjaga, kita yang mengatur, kita memelihara. Siapa Rabbul Bait? Karena itu, ibu-ibu kalau bahasa Arabnya ibu rumah tangga apa? Rabbatul Bait. Rabbnya rumah. Ibu rumah tangga, bahasa Arab itu Rabbatul Bait. Ibu rumah tangga, itu karena pakai tamarbutah, Rabbatul Bait. Karena dia ibu rumah tangga, mereka yang merawat, membersihkan, menjaga, ada yang rusak mungkin nanti minta diperbaiki dan sebagainya. Maka Rabb boleh lebih dari satu, boleh sekali. Tapi ilah yang berhak disembah enggak boleh, hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Apakah kalian tidak mau bertakwa? Mereka tahu karena mereka menyembah Allah. Karena itu mereka sebelumnya menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'uq dan Nasra. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Karena itu penting ya berdakwah dengan para kalangan menengah ke atas, berdakwah dengan orang-orang yang memiliki kemapanan secara finansial. Ini lebih challenging, lebih menantang. Kelompok pertama, orang-orang pertama yang menghadang Nabi Nuh adalah orang-orang kaya di kalangan mereka, orang-orang yang punya strata sosial yang tinggi, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya tempat yang dihargai sama banyak orang. Itu arti mala. Mala itu kibarul qaum. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang tidak selektif menempuh ataupun tidak betul-betul hati-hati bagaimana menapaki kesuksesan dunia mereka, maka biasanya akan menjadi orang-orang pertama yang akan menentang agama Allah. Orang nggak peduli dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malan. Mereka mengumpulkan semua jenis harta, nggak peduli, pokoknya banyak, terserah. Nggak peduli nih. Kalau dalam artian bekerja di tempat yang anggap nih tempat ini dikatakan oleh para ulama haram. Kalau orang lain yang bekerja dia mengatakan itu haram itu. Tapi ketika anaknya yang diterima lulus di sana, bangganya minta ampun. Jika pada orang lain itu terjadi, tapi pada dirinya, oh anak saya diterima di lembaga ini, terima di sini, kerja di sini. Tapi nggak tahu, nggak penting. Yang intinya adalah bagaimana harta dia semakin banyak. Dan potensi jika harta sedikit saja yang haram terkontaminasi masuk ke perut kita, itu susah untuk menerima kebenaran. Tu faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih. Kalau ini sudah pembahasan kedua. Hal yang pertama dikatakan oleh mereka sebelum ayat ini dalam surah Al-A'raf, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Dia tidak mengatakan wahai Nuh, kamu dalam kesesatan, tidak. Fi dhalalim mubin, kesesatan yang sangat nyata. Ibu yang Allah muliakan, ini mental kena ini. Dikatakan ustadz sesat, dikatakan ustadz gila, dikatakan ustadz aliran gak jelas. Oh, ini secara mental sangat berat ibu yang Allah muliakan. Teman saya saja beberapa kemarin datang curhat, bang, ana jadi ketua masjid di Padang. Kita udah bikin banyak acara, dibilang ikut pengurus sadonya ke kerajaan. Itu langsung kena mental tuh, langsung down. Belum dikatakan ustadz sesat, belum dikatakan ustadz gila, belum dikatakan ustadz vulgar, belum dikatakan ustadz liberal, belum dikatakan apalagi semua yang buruk tuh. Jika bukan seorang rasul ataupun orang-orang yang tidak punya keimanan seperti rasul akan langsung mundur. Alah, kalau mau deko enggak usah salam berdakwah leh. Misabi yang orang gilo ada orang. Saya pernah ibu yang Allah muliakan. Ya, ini kesalahan saya pribadi memang gitu. Pulang dari pesantren jadi imam masjid. Saya lupa gitu. Saya baca Al-Fatihah itu enggak saya keraskan bismillahnya. Langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Keluar dari masjid langsung dibilang sama orang, Ustaz kok Ahmadiyah. Saya langsung stres ibu yang Allah muliakan. Benar. Dikatakan Ahmadiyah, bagaimana kita akan mengklarifikasi? Bagaimana kita akan menyampaikan?
Mungkin maksud beliau adalah Muhammadiyah, tapi mungkin yang beliau sampaikan Ahmadiyah, yang jelas sangat sesat. Apalagi jika isu itu disampaikan kepada banyak orang. Dan Nabi Nuh dikatakan fi dhalalim mubin. Ustaz kok sasek? Nabi ini sasek. Dan bukan hanya sesat, mubin, sangat jelas, terang benderang. Tapi apa kata Nabi Nuh? Ini, Ibu yang Allah muliakan, menjaga mental kita, gak peduli dengan semua cacian, hinaan dari orang lain adalah ibadah para Nabi dan Rasul, yaitu Qiyamul Lail. Terserah orang mengecai Ibu yang Allah muliakan. Karena itu dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Para ibadur rahman, para dai, orang-orang yang hamba-hamba Rahman, yang jika mereka berjalan di muka bumi dan kemudian dia dilawan berbicara oleh orang-orang yang jahil, terserah dikatakan apa saja. Saya pernah, ibu yang Allah muliakan, ada di antara jemaah umrah dan haji curhat pada saya, mohon maaf Ustaz, ambo dikecam pelacur. Gara-gara apa? Saya mengkritiki sebuah ini. Langsung tuh di media sosial, terserah semuanya, dasar ini semua keluar. Nangis ini. Ibunya nangis. Ibu bayangkan dikatakan seperti itu. Lah, para nabi dan rasul dikatakan sesat, dikatakan gila, Rasulullah dikatakan apa? Impoten. Abtar itu apa? Putus atau bahkan dikibiri kemaluannya. Stres, ibu yang Allah muliakan. Kalau kita tidak punya mental yang kuat dan tidak punya ibadah yang kuat, karena itu bisa tadi dikatakan jahilun qalu salama. Mereka balas dengan sesuatu yang membuat kedamaian, keselamatan. Bagaimana bisa semudah itu? Apa kata Nabi Nuh ketika dikatakan innaka fi dhalalim mubin? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Uballighukum birisalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hei, kata Nabi Nuh, aku datang membawa perintah, membawa misi, membawa pesan dari Rabb kalian. Wa ansahu lakum, dan aku datang untuk menasihati kalian. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Waduh, semudah itu bisa membalas perkataan yang sangat caci dan hina tadi. Dikecean gilo, dikecean sinting, semuanya ibu yang Allah muliakan. Memang kena mental, kena pribadi kita itu sangat ini. Dikatakan jelek saja, dikatakan pendek saja, dikatakan apapun yang berkaitan dengan body shaming itu membuat stres. Karena itu kemudian baru setelah itu ternyata nggak mempan, maka baru ini yang dikatakan. Mereka lihat, wahai Nuh, apa kata mereka? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, orang-orang ini berkata lagi yang kafir dari kaumnya, ma hadza illa basyarun mithlukum. Lah, ini orang juga sama dengan kalian. Nuh ini enggak ada bedanya dengan kalian. Hanya saja yuridu, mereka ingin, dia ingin ayyatafaddala alaikum. Tafaddal ini artinya lebih merasa mulia, fadilah, fadail. Karena itu kalau bahasa Arab mempersilakan orang lain apa? Tafaddal. Kalau perempuan, tafaddali, kita muliakan, silakan ibu duluan, silakan bapak duluan, tafaddali, tafaddal. Ya tafaddala alaikum, ingin melihat lebih utama, lebih mulia dari kalian. Dan ini apa bahasa mereka? Ini alasan orang ngeles saja nih, ibu yang Allah muliakan. Walau sya Allah. Dan bahkan kalaupun Allah ingin, sya'a, masyiah. Masyiah apa bedanya dengan iradah? Ibu yang Allah muliakan, pernah saya sampaikan. Masyiah mengandung sesuatu yang berat, bisa terjadi, bisa tidak. Allah jika masyiah Allah bisa terjadi, bisa tidak. Kalau iradah pasti, iradah selalu mengandung hal yang ringan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr, tidak ingin sesuatu yang susah bagi kalian. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan kalian. Tapi kalau masyiah berat. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah ingin, Allah binasakan kalian semua. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah ingin, Allah jadikan kalian semuanya sama. Itu masalah ibu yang Allah muliakan. Bayangkan sekarang ini jika semuanya sama, dipaksakan sama, semua pakai kerudung hitam, warna yang sama, ukuran yang sama, masalah. Enggak ada, dunia ini enggak indah jadi. Kalau seandainya sama seluruh bentuk masjid, ukuran sama, ini sama, semua susah. Karena cara pandang sama, tidak. Karena itu, di antara perbedaan itu karunia dari Allah.
Termasuk ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu adalah ujian sehingga ada dinamika dalam hidup. Maka di sini orang-orang tadi mengatakan kalau Allah menurunkan malaikat, masa sami'na, belum tentu juga kami dengar. Fi abainal awwalin. Ini selalu nih bahasa abaina, kakek-kakek kami terdahulu. Ibu yang Allah muliakan, tolak ukur kebenaran itu bukan tentang apa yang dilakukan oleh kakek nenek kita. Tolak ukur kebenaran itu bukan apa yang dilakukan oleh ayah kita. Tidak. Kebenaran adalah jika itu kebenaran kita terima dari siapapun datangnya. Ini kita belajar dari Nabi Musa yang sekelas Rasul belajar kepada seorang Nabi. Kalau dibandingkan, ibu-ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa ini Rasul Ulul Azmi. Kalau bahasa lebih gampang dan lebih mudahnya, Imam Masjidil Haram beraja ke guru surau kampung di daerah Awak. Rasul Ulul Azmi di antara banyaknya Rasul, 3.000-an Rasul, Nabi Musa 5 orang terbaik dari mereka. Dan kemudian mau belajar kepada Nabi Khidir. Dan ini di antara penyakit para dai, para ustaz. Ini sering terjadi dan sempat juga muncul di perasaan saya pribadi. Ibu yang Allah muliakan, kata para ulama, kalau seandainya hasad ini, iri ini, dengki ini dijual, maka yang paling pertama untuk antri adalah para dai. Ujian para dai di sisi ini. Ada rasa iri, dengki, hasad sebagainya. Lihat, oh ustadz ini diundang di masjid-masjid besar, kalau saya enggak. Ustadz ini banyak jemaahnya, saya enggak. Dari sisi para ustadz, ini akan muncul dan setan akan masuk dari sisi ini. Maka rasa keengganan menerima kebenaran itu akan teruji ketika datang dari orang yang lebih rendah dari kita, datang dari orang yang kita anggap adalah atau sama stratanya dengan kita. Apa yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman? Abu Jahal beriman, ibu-ibu yang Allah muliakan. Beriman kepada Allah. Hanya saja masalahnya dia harus mengucapkan sesuatu kepada Muhammad yang rivalnya dia, dan Muhammad harus dia ikuti, dia hormati. Itu gak siap dia. Apa membuat Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah? Karena masalahnya kebenaran itu datang bukan dari orang Yahudi. Dan ini juga banyak terjadi di antara banyak kelompok, di antara partai-partai yang ada, di antara kelompok-kelompok yang ada, di antara para ustadz-ustadz yang ada. Dia ingin kebenaran itu datang dari dia. Jika bukan dari dia, dia bantah karena dia tidak mendapatkan posisi. Banyak ibu yang Allah muliakan. Contoh, ibu arisan, ada kurang suku je ibu kau gitu. Kemudian ada ide sangat menarik, sangat bagus gitu, dan bisa dikatakan sangat menguntungkan. Tapi karena ide itu bukan datang dari kita, ndak rancak ide itu dah, langsung kita bantah karena bukan datang dari kita. Sering terjadi kebenaran itu harus datang dari kita, enggak. Maka sifat ini yang banyak terjadi di banyak kalangan banyak orang, dan ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi juga. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tak kala datang kepada mereka yang mereka ketahui. Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Yahudi itu dalam sebuah hadis, saking kenalnya dengan ciri-ciri Rasulullah, mereka berhasil menggambar Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Sangat detail Allah sampaikan dalam Taurat. Tapi ketika datang orangnya dan tahu ternyata orang ini bukan dari golongan kita, ditolak. Maka kebenaran gak harus kita pilah-pilah. Selagi itu kebenaran kita terima. Karena itu ma sami'na bihadza fi abainil awwalin. Kecek datuk-datuk ambo dulu nak ada modeko. Ambo dulu beraja ngaji modeko nak pernah modeko dan gitu. Ambo dululah dari dulu ambo beraja salat like ini ambo diganti lo diatur-atur enggak bisa. Maka ini selalu alasan yang digunakan. In huwa, bahkan disampaikan ibu-ibu yang Allah muliakan. Tadi dolal ya, sesat. Sekarang apa? In huwa, melainkan dia illa rajulun, seorang laki-laki, bihi jinnah, gilo. Jinnah secara bahasa artinya sesuatu yang tidak nampak.
Karena itu dikatakan dengan janin. Kata-kata dari janna ya junu itu nggak nampak atau hilang. Dikatakan dengan janin karena nggak nampak dalam perut ibu yang Allah muliakan. Dikatakan dengan jin karena nggak nampak. Dikatakan dengan majnun karena otaknya tidak nampak, tidak kelihatan, gila. Maka jinnah juga bermakna gila. Ibu yang Allah muliakan, apa berdakwah dikecian ibu tuh gilo. Berat ibu yang Allah muliakan. Cukup orang semua sepakat mengatakan kita gila, udah dipanggil orang dari rumah sakit jiwa, susah. Maka dikatakan secara verbal ya, dikatakan sesat, dikatakan gila, fatarabbasu bihi hatta hin. Maka tunggulah bagaimana apa yang akan dia lihat, kelihatan gilanya hatta hin, sampai waktu tertentu. Nabi Nuh berusaha berjuang semaksimal mungkin, berdakwah pagi dan siang. Dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka siang dan malam. Tidak hanya itu. Kalau itu dalam surat Nuh, Bu, langsung surat Nuh. Kalau surat Nuh ada di juz 29. Bagaimana perjuangan Nabi Nuh untuk kemudian berdakwah selama 950 tahun ya. Di ayat halaman 570, halaman ayat 5 dari surat Nuh ya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka siang dan malam. Alah, dikecian gilo, dikecian bodoh, dikecian sesat. Enggak, tetap berdakwah. Dengar aja itu, falam yaziduhum du'ai illa firara. Tidak ada yang melainkan yang mereka lakukan melainkan kabur. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Dan bahkan dikatakan juga ya, fi adhanihim, pakuk telingonya dengan jari, sengaja. Ketika Nabi Nuh datang, diambil jari mereka, sengaja ditutup. Semakin kecil lubang yang masuk ke telinga, semakin sedikit suara yang masuk. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawishaw thiyabahum. Nah, ini juga nih, juga banyak terjadi dari kita. Asal kelihatan orang yang mungkin mengajak kepada kebaikan, kita langsung kunci pintu. Orang tuh pada dakwah kerja nyanjak loh. Misalnya ada kawan yang kita tahu tujuan dia baik, udah belum datang langsung kita kunci pintu. Wastawishaw thiyabahum. Mereka tutup dengan kain. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan bahkan mereka sombong, melecehkan. Summa inni da'awtuhum jihara. Nabi Nuh berdakwah dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Berdakwah diam-diam, ditemui cie-cie. Apa kok malu apa mengaku seorang muslim di muka kawan-kawan, apa ngaku kabur ini. Datang satu persatu, oke, tidak diumumkan keimanan. Karena beriman di kala tersembunyi itu lebih mudah dibanding mengumumkan keimanan. Seperti Raja Najasyi, Raja Ethiopia, yang ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah pada waktu itu, dia beriman, hanya saja tidak dia umumkan. Dan Rasulullah tahu. Dan ini yang menjadi syariat nanti salat gaib. Ketika beliau wafat, gak ada dari orang kerajaan yang menyolatkan beliau karena dianggap sebagai orang Nasrani. Maka Rasulullah dengan para sahabat di Madinah menyolatkan Raja Najasyi ini. Ternyata gak mempan, ibu yang Allah muliakan. Sampai pada satu titik, kita kembali ke ayat yang tadi, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbi ansurni bima kadzabun. Sekelas Nabi pun terkadang merasa juga lelah, ibu yang Allah muliakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu belum aminkan doa Nabi Nuh, tetap belum datang waktunya, belum datang masanya. Maka dalam surat An-Naml, Nabi Nuh itu dikatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Ibu bayangkan berdakwah selama 950 tahun. Dan yang beriman tidak banyak. Maka apakah di sini dakwah Nabi Nuh berhasil ataupun gagal? Tidak, ibu yang Allah muliakan, tetap berhasil. Karena itu dakwah itu bukan tentang berapa jumlah yang menerima, tidak. Maka jangan terbalik-balik. Kita terkadang membatasi bahwasanya dakwah kita ini ataupun usaha kita ini berhasil jika yang ikut banyak, jika yang mendengar banyak. Tidak mesti. Apakah para nabi dan rasul dikatakan gagal? Tidak. Tidak ada satupun ayat mengatakan mereka gagal dalam berdakwah dan berjuang. Baru sampai kemudian qala fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ini di ayat yang lain. Apa mereka katakan? Wahai Nuh, udah, apa nih yang kamu katakan, yang kamu bilang
Tunggu saja azab Allah, udah fa'tina bima ta'iduna, datangkan apa yang kamu janjikan kepada kami, in kuntum shadiqin. Ibu yang Allah muliakan, jika ada sekarang orang mengatakan itu di tempat kita, berhati-hati. Jika sudah ada satu orang menantang Allah Subhanahu wa taala, maka itu waktu ditutupnya pintu taubat. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Wahai Nuh, datangkan apa yang kau janjikan kepada kami jika kalian jujur. Ini selalu menjadi limit, menjadi batas untuk selesainya dakwah. Nabi Nuh berhenti berdakwah. Mereka enggak digubris lagi, anak-anaknya enggak digubris lagi dan sebagainya, dibiarkan sama Nabi Nuh. Maka Allah kemudian apa? Fa'auhayna ilaih. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, anisna'il fulka, membuat sebuah bahtera yang sangat luas. Bagaimana caranya? Nabi Nuh nggak pernah punya pengalaman sebagai membuat kapal dan sebagainya, maka di sini dikatakan bi'ayunina, akan kami ajarkan kamu wahai Nuh, kata Allah. Maka mulai Nabi Nuh di gurun pasir, di padang pasir itu menanam pohon, mulai menanam pohon. Ia makin dilecehkan, makin dihinakan, makin dicaci sama mereka. Ini Nuh ngapain? Setelah itu baru diajarkan bagaimana memotong pohon ini, memotong kayu ketika sudah layak dan sebagainya. Baru satu persatu dimulai bahtera ini dibangun. Dan tetap saja mereka, orang-orang yang tidak beriman ini malah melecehkan. Dan tidak sedikit dari mereka yang sengaja buang air, mereka kumpulkan tinja mereka, kemudian mereka lemparkan dan sebagainya. Di surat ini ya, di surat Hud disampaikan setiap lewat dicaci dan dihina. Tapi Nabi Nuh tugasnya pada waktu itu udah fokus, mereka nggak usah dibahas lagi. Wala tukhatibni fil ladina nanti ya. Fa idza jaa amruna, maka mulailah ketika Nabi Nuh perlahan-lahan mulai selesai kapal tadi, suruh tunggu sama Allah. Fa'idha ja'a amruna, jika sudah datang perintah kami, fa'idha jika ja'a datang perintah kami, wa farat tanur. Nah, tanur ini ibu yang Allah muliakan, sering para ustadz kita menyampaikan karena nggak pernah ke Timur Tengah, susah menyampaikan analogi ini. Sering diartikan di sini apa? Kompor ya. Bagaimana cara kompor tiba-tiba mati? Ibu yang Allah muliakan, tanur ini itu adalah, kalau yang pernah lihat ada tempat masak roti ya. Roti yang dibikin seperti apa ya? Tanur ini hanya ada di Timur Tengah atau daerah-daerah yang bahan asli makannya aslinya adalah roti, India dan sebagainya. Ibu-ibu kalau lihat di beberapa restoran Turki atau Arab itu ada seperti ruangan seperti goa. Itu nanti dimasukkan roti itu ditempelkan ke dinding-dindingnya. Itu tanur. Dan api nanti dibakar dari bawah. Wafarat tanur, wafar di sini artinya apa? Telah memancar atau kemudian tanur ini mengeluarkan air. Kenapa? Tanur ini mati karena ada air yang keluar. Maka jika seandainya kompor yang dalam artian tempat membakar roti itu, jadi jangan dibayangkan kompor yang kita punya sekarang, kompor gas, apalagi kompor listrik, tidak. Maka memang karena api itu dari bawah, dari tanah sengaja digali lubang, di sana diletakkan api di sana, dibikin kayu ada api. Maka jika seandainya api ini sudah mati, maka indikasi siap-siap kalian naik ke atas kapal, karena air sudah naik ke atas. Fasluk fiha. Fasluk itu sebenarnya jalan ya, ataupun kemudian di sini masuk ke bahtera tadi, min kullin zaujain isnain, bawa semuanya sepasang-sepasang. Maka Allah mewahyukan kepada seluruh binatang di muka bumi itu berjalan ke bahtera Nabi Nuh. Wa ahlak. Maka kemudian perlahan kapal itu air dari atas dan dari bawah. Dari bawah sangat tinggi, banyak air yang keluar, semuanya keluar, dan dari atas juga hujan yang deras. Wa ahlak, dan Allah celakakan di sini. Ini disingkatkan ceritanya sama Allah. Illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, kecuali orang-orang yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kata Allah, siapa ini? Mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, jumlah mereka tidak banyak. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Kenapa Allah mengatakan ini? Jangan kamu ajak aku berbicara pada orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, mereka masuk semuanya ataupun tenggelam semuanya.
Cerita dari ini, ibu yang Allah muliakan, anak Nabi Nuh yang lari ke atas bukit, Nabi Nuh mengira dia bukan kafir karena dia tidak bergabung dengan orang-orang kafir yang tenggelam. Itu wa kana fi ma'zili. Anaknya ini pergi kabur, berusaha mencari bukit dan sebagainya. Dari perspektif Nabi Nuh, anak dia ini masih pada kondisi yang di tengah, tidak kafir, tidak mukmin. Allah dari awal sudah membahas wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Ketika diperintahkan membuat kapal ini, sudah Nuh tidak ada lagi pintu taubat, kata Allah. Karena itu Nabi Nuh mengira anaknya ini ada potensi beriman. Maka dia meminta anaknya ini untuk naik ke kapal, masuk ke kapal. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kata anak ini. Enggak, aku akan sampai dengan cepat ke atas bukit yang bisa menjaga aku dari air. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada penjagaan pada hari ini dari perkara Allah kecuali orang-orang yang Allah izinkan dan Allah rahmati, kata Nabi. Ternyata benar, anaknya ini tenggelam. Kemudian Nabi Nuh karena masih merasa anaknya ini, ibu yang Allah muliakan, kita yang punya anak bisa merasakan sebobrok-bobroknya akhlak ini, kecintaan kepada anak itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian apa? Nabi Nuh lagi-lagi meminta kepada Allah, ya Allah, okelah istri saya tidak beriman. Istri Nabi Nuh tidak diceritakan pada kasus tenggelam ini. Karena apa? Karena beliau wafat sebelum daerah ini ataupun bumi ini ditenggelamkan oleh air. Istrinya wafat terlebih dahulu. Kalau saya tidak salah, lupa nama istrinya. Saya lupa nama istrinya. Dalam Israiliyat disampaikan. Maka Nabi Nuh minta pada Allah, qala bani min ahli, ya Allah, anakku keluargaku. Apa kata Allah? Bukan. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Ayat Allah di sini tegas menegur Nabi Nuh, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Wahai Nuh, jangan sekali-kali lagi membahas, bertanya kepada saya tentang orang-orang yang zalim. Ibu yang Allah muliakan, masalah keimanan dan kemudian itu memutus rahim. Tidak ada gunanya harta yang banyak, pendidikan yang tinggi, tapi tidak beriman. Ini sebuah kesedihan yang luar biasa. Saya sering, ibu yang Allah muliakan, di Malaysia bertemu dengan orang, ibunya masuk Islam atau anaknya murtad, sangat banyak sekali. Putus. Separah-parahnya akhlak, tapi jika dia muslim, belum murtad, masih ada harapan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Siapa yang layak dari pasangan-pasangan mereka, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, selagi muslim, mereka masuk neraka, bisa ditarik ke surga selagi masih muslim. Tapi jika sudah kafir, habis. Harta enggak dapat, perwalian enggak dianggap, hubungan nasab hilang. Karena itu Nabi Nuh di sini betul-betul terenyuh. Dan kemudian Nabi Nuh meminta ampun kepada Allah. Ketika Nabi Nuh menganggap bahwasanya ini adalah anaknya. Rasulullah juga seperti itu dengan pamannya. Maka ibu yang Allah muliakan, jangan terbalik-balik menanggapi ataupun melihat mana aset yang berharga. Saya sering menyampaikan hal ini. Di antara Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Jika seorang anak Adam wafat, meninggal, terputus darinya kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan kemudian al-waladus salihu yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan untuknya. Itu yang paling mudah, ringan untuk agar selalu ada pahala yang argonya selalu berjalan, itu sedekah jariah. Gampang ibu Allah muliakan. Ada duit 1000, tunaikan, selesai. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini butuh effort yang lebih banyak. Butuh belajar dulu, baru kemudian kita ajarkan. Dan gak pelit dengan ilmu. Banyak sekali orang yang pelit dengan ilmu. Diajarkan.
Baru yang ketiga, al-waladus salih yad'ulah. Ini butuh lebih banyak lagi. Dia butuh uang, kemudian butuh ilmu, perlu menikah dan mendidik anak ini agar mendoakan mereka. Maka merugi orang bujangan, pengangguran, dia punya ilmu, mati. Sedekah jariah nggak ada karena pengangguran, nggak ada ilmu yang diajarkan, habis itu mati menjomblo. Apa yang dia dapat? Maka di sini jangan mati dalam kondisi masih jomblo ataupun belum menikah sama sekali. Lah sekarang kita salah perspektif, ibu-ibu yang Allah muliakan. Banyak orang-orang berusaha mencari harta dan sebagainya, kemudian anak ini diabaikan. Jika seandainya para ibu, jangan heran seandainya para ibu bagus, dan saya sangat mendukung kita kuliah sangat tinggi, kuliah tinggi-tinggi, tapi bukan hanya untuk menjadi wanita karir. Silakan menjadi wanita karir, tapi anak jangan sampai menjadi dinomor duakan. Kalau apa-apa ibu-ibu yang Allah muliakan, beli oto baru, lecet, sakete, berang tak ampun. Anak kita rusak cara berpikirnya, rusak akhlaknya, kita nggak marah, nggak peduli, bahkan kita yang merusak anak-anak kita. Maka ini aset yang paling berharga ibu yang Allah muliakan. Kuliah kita tinggi-tinggi itu untuk mendidik anak kita. Jangan suruh babysitter yang menjaga anak kita. Jangan kasih ke PAUD yang gurunya bahkan mungkin tidak tamat SMA. Ngapain kita kuliah tinggi-tinggi? Anak kita, bayangkan ibu-ibu sekarang punya berlian, punya mobil. Mahal mana mobil pada anak? Mobil kita jaga baik-baik, berlian kita jaga baik-baik. Ini aset sampai akhirat, kita kasih ke orang yang gak becus. Pikir ulang. Jika kita berpikir berpendidikan tinggi-tinggi, bagaimana membentuk anak? Karena itu, anak 5 hal menjadi daruriyat al-khamsah. Hal paling prinsip, 5 hal yang dijaga dan seluruh syariat bermuara ke sana. Pertama apa? Ad-din, agama. Yang kedua, an-nafsu, jiwa. Yang ketiga, al-aqlu, akal. Yang keempat, al-mal, harta. Yang kelima apa? An-nasal, anak. Anak setara dengan agama, ibu-ibu yang Allah muliakan. Jangan salah perspektif. Kita kerja, kita kuliah tinggi-tinggi dan sebagainya. Habis itu anak kita titip ke orang yang lain. Apalagi jika hal-hal yang prinsip kita berikan kepada orang lain. Penting ibu-ibu yang Allah muliakan. Setidak-tidaknya kita perlu menguasai huruf-huruf hijaiyah. Jangan sampai huruf-huruf hijaiyah ini diajarkan oleh guru ngaji. Enggak, saya enggak mau. Anak saya bikin lembaga Quran. Itu ada kelas Iqra 1, 2, 3, 4, 5. Istri saya itu megang kelas yang Iqra 6 karena perlu selektif. Tapi tidak, untuk Iqra 1 anak saya nggak peduli, harus dengan ibunya atau dengan saya, nggak mau dikasih ke orang lain. Karena setiap huruf yang dia baca mengalir ke kita yang mengajarkan, jangan kasih ke orang lain. Oke, tahsin nanti tidak bagus, nggak masalah. Tapi huruf hijaiyah, hal yang paling basic, ambil oleh kita, jangan kasih ke orang lain. Kita kehilangan aset yang sangat mahal. Waktu ibu-ibu meninggal, ibu-ibu yang Allah muliakan, tidak peduli orang yang berapi mencarinya. Berlian kita, rumah kita meninggal berebut orang mencarinya. Anak ini, jika kita tidak didik dengan baik, rugi kita. Dia jadi anak yang soleh, punya lagi nanti anak yang soleh, punya lagi anak yang soleh. Oh, pahala kita, argonya jalan terus. Karena itu, dalam surah Az-Zariyat, mungkin pernah saya sampaikan, saya ulang. Ketika Rasulullah nanti dimulai, dalam sebuah hadis, Rasulullah hisab akan dimulai. Ketika hisab akan dimulai, Allah memanggil Rasulullah pertama kali untuk dihisab. Tapi kemudian apa? Rasulullah dicegat oleh seorang wanita. Dan beliau menyangka pahala beliau lebih banyak dibanding Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu berpikir seperti itu? Dibaca ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman itu diikuti oleh pahala keturunan-keturunannya, alhaqna bihim. Bayangkan ibu yang Allah muliakan, jika kita berharap kiamat masih lama, kita memberikan waktu kita yang banyak untuk mendidik anak yang soleh, anak dia juga soleh, apalagi mungkin kalau anaknya bukan 1 atau 2, ini MLM yang selalu berjalan. Semua itu mengalir. Karena itu ibu ini berani mencegat Rasulullah, walaupun tetap pahala Rasulullah lebih banyak.
Karena itu kondisi Nabi Nuh seolah-olah berani menentang Allah, melanggar perintah Allah. Karena apa? Masalah anak. Sebuah kesedihan, kerugian yang luar biasa. Wala tukhatibni, ditegur keras sama Allah. Bahkan dalam surat Hud, saya lupa ayatnya. Dalam surat Hud itu Nabi Nuh minta ampun sama Allah. Ini dalam surat Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk bertanya pada hal yang aku tidak ketahui. Dibanding aku masuk neraka loh, akhirnya Nabi Nuh minta ampun pada Allah. Tapi seolah-olah Nabi Nuh berani membahas yang sudah jelas dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Membahas hal yang sudah jelas tidak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai anak kita berujung kepada kemurtadan. Ibu yang Allah muliakan, anak ini aset termahal. Jangan dalam artian kita sia-siakan anak-anak ini. Kita punya tanggung jawab yang besar. Jika seandainya masalah kendaraan, mobil, rumah lecet sedikit kita marah, maka jangan sampai anak ini hancur dan rusak. Wallahu alam. Waktu kita terbatas, silakan ibu jika ada pertanyaan. Kisah Nabi Nuh kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena di ayat ini belum selesai. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Anak biologis dengan anak ideologis ya? Bisa, keduanya bisa. Kalau anak ideologis itu masuk kepada kategori al-ilmu yutafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Masuk pada kategori itu. Kalau al-waladus saleh, anak yang soleh, itu jauh lebih besar potensinya. Karena itu, kata para ulama, kafa bil mar'i, cukup seorang hamba dikatakan berdurhaka pada orang tuanya. Kapan? Jika dia berdoa kepada Allah dan tidak sempat mendoakan kedua orang tuanya. Awak berdoa dia bisa pergi haji, awak berdoa dia diberikan kesembuhan, tapi tidak terselip doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka tetap doa dari anak yang soleh adalah hal yang paling baik. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, bagi yang mungkin tidak dikaruniakan anak, bagi yang belum punya keturunan, potensi ini tidak hilang. Bisa kita ambil dua bagian tadi, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan banyak anak-anak ideologis, ajarkan ilmu, semoga mereka memiliki keturunan dan mereka ilmu yang mereka ajarkan mengalir ke kita. Tapi meminta mereka mendoakan kita, ini kecil kemungkinan. Ada mungkin mendoakan kita, ada, tapi kecil kemungkinan. Tapi anak-anak yang soleh pasti bakal mendoakan kita. Nah ini, bahwasanya tetap beberapa potensi ini berusaha kita cari dan jangan sampai hal ini hilang. Peluang besar ini, harta termahal ini hilang. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Sekarang kan ada yang namanya kalau jurusan saya setelah seorang pendidik ini, kalau saya pikir saya nggak tahu apakah saya salah atau gimana. Seolah dunia ini terbalik dibandingkan yang dulu, sehingga ada film dunia terbalik ya. Dan saya nggak tahu apakah itu terbalik ke Islam atau enggak, saya nggak tahu juga. Karena kalau dari apa yang Ustaz katakan tadi, saya pikir nggak terbalik juga punya rupanya. Kenapa? Karena minat sekarang, minat ingin maju itu lebih banyak dari perempuan dibandingkan dari laki-laki. Tapi kalau saya nggak tahu kalau kita pahami dari sebelum-sebelumnya, laki-laki itu adalah pemimpin. Sekarang dia sebagai pengasuh, seolah-olah dia kalau bisa berpikir itu kehilangan harga diri. Laki-laki itu perempuan cari nafkah, ya walaupun tidak ada konflik gitu. Karena begitu banyaknya kita dapati sekarang hal-hal yang seperti itu. Sehingga minat ini, maaf ya, saya perhatikan ini di kalangan sekolah itu yang maju itu perempuan gitu. Jadi Nah, ada apa pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, aturan dalam agama kita itu laki-laki itu seperti apa sih gitu ya? Ya benar, dalam artian laki-laki pada dasarnya dia qawwam, dia pemimpin, dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi dalam masalah keluarga, konteks keluarga dengan konteks di luar keluarga dua hal yang berbeda. Karena itu fikih usrah ini, ibu yang Allah muliakan, itu satu jurusan khusus. Enggak, sebentar. Ah. Apakah nanti yang nggak ditanya pertanggung jawabannya
selagi si wanita dan anak tidak protes. Jika mereka protes, dihukum sama Allah. Karena itu ini permasalahan jika belum ada konflik. Kalau sudah ada konflik, kembali ke rule asli, kembali ke hukum basic, hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi jika tidak diikuti, selagi tidak ada konflik, nggak ada masalah. Contoh, kita bikin aturan dengan anak-anak kita ya. Hak dia dikasih uang belanja, kewajiban dia belajar. Oke. Tapi 1 atau 2 kondisi, dia nggak belajar. Tapi karena kita kasihan, udah tetap kita kasih uang jajan. Tapi kita bisa maafkan. Apakah kemudian orang lain berhak mengintervensi kita, mengatakan, oh anak ini nggak taat dengan aturan ini? Bisa? Enggak kan? Karena kita memaafkan. Maka dalam masalah hak dan kewajiban, ini pembahasan ketika sudah ada konflik. Maka baru ketika ada konflik, hakim akan menggunakan sistem hukum Islam. Ketika ada konflik, selagi hal itu tidak ada konflik, maka hal itu dibiarkan. Karena itu jika pada keluarga kita lihat nih mudarat mafsadatnya sebagai apa, ada masalahnya atau tidak. Jika sudah pada dasar, pada titik kita nggak nyaman, silakan kita datang ke hakim mengatakan dia tidak melakukan kewajibannya. Tapi selagi kita ada kondisi-kondisi tertentu, kewajiban itu berganti. Kayak tadi ya, kayak apakah memang dia sakit atau kondisi yang lain berubah dan sebagainya. Tapi tidak bisa digeneralisir. Hanya saja ini bukan sebuah kemestian yang harus semua orang melakukan hal yang sama, tidak. Ya. Kebanyakan itu Pak, kebanyakan inisiator kita laki-laki, apalagi saya pernah dinas di suatu tempat, itu perempuan masya astagfirullah bilang gitu ya, perempuan bekerja sangat keras. Ya, banyak sekali. Laki-lakinya kerjanya di pinggir jalan, di motor-motor gitu ya. Sedangkan anak-anaknya nanti sudah saya nggak punya uang, kenapa? Karena nggak ada uang untuk pasien gini. Saya perhatikan, saya coba lihat kondisi orang tuanya ya. Apakah itu tidak merusak sistem keluarga seperti itu? Dengan mereka tetap masih berkumpul, itu jauh lebih baik dibanding kita memaksa mereka cerai. Jadi dalam artian eksistensi keluarga sangat diperhatikan oleh Islam, karena itu akan berefek sangat negatif kepada anak. Memang secara aturan ini yang masih kurang di Indonesia. Pernikahan banyak terjadi, tidak ada tau'iyah. Apa bahasa tau'iyah? Tidak ada pelatihan. Kalau di Malaysia, ibu-ibu yang Allah muliakan, pengen nikah harus dapat sertifikat nikah dulu. Di sini belum ada ya. Harus dapat sertifikat nikah dulu, paham aturan-aturan ini, paham baru kemudian menikah. Di Indonesia belum ada. Ya, beberapa belum, tapi belum diwajibkan. Nah, ini pertama. Jika sudah keluarga ini sudah terbentuk, sebelum menikah diminta selektif. Karena itu, kadang kita salah juga, ibu-ibu yang Allah muliakan. Salah itu apa ya? Menikah itu bukan ketika sudah menikah, tidak. Menikah itu dari sebelum menikah. Lihat bibit bobotnya sebelum menikah. Karena itu kita sering menjadikan landasan menikah ini anak ini sudah mapan, ganteng, orang tuanya dekat sebagainya. Kita tidak melihat agamanya. Jika sudah menikah, jangan paksa mereka bercerai. Karena itu Rasulullah mengatakan, fa inna ma huwa naruki au jannatuki, kata Rasulullah. Ada seorang wanita juga seperti itu. Suami ini sebagai merek aja nih. Nikah, ada suami, ada. Kerja nggak ada, ini nggak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, dia itu nerakamu atau surgamu, kata Rasulullah. Kalau dia nerakamu, silakan minta cerai. Tapi potensi untuk berbakti hilang. Atau dia surgamu, kamu bersabar dan anak-anakmu menjadi aman. Karena itu ukuran tadi apa? Anak. Bukan masalah suaminya ini. Tapi suaminya ini memang penting untuk bagaimana, dalam artian banyak cara nanti ya. Banyak cara nanti apakah untuk merubah suami dan sebagainya. Tapi dalam artian jika keluarga itu masih aman-aman saja, berarti aman. Kalau kalian sudah kayak gini nggak aman kan? Berarti dalam artian sudah mulai ada yang tidak nyaman dan sebagainya. Selagi masih aman, ya berarti nggak usah dibahas. Ini ya, jadi kalau selagi masih aman, oke. Tapi jika sudah ada potensi konflik, baru kembali ke hukum asli. Karena itu dia pada permasalahan jika sudah ada konflik. Orang baru nikah, suami nggak kerja sama sekali, tabungannya banyak. Jadi masalah, ya nggak harus. Mereka aman-aman aja kok, akur-akur aja, harmonis aja. Apakah kemudian dibahas, oh suaminya kerajut lah, dia rekening dia banyak. Nyantai-nyantai aja, dan istri kemudian dia mau kerja silakan, juga nggak kerja silakan. Kemudian kita masuk nih, suami dia nggak kerja sebagai kita yang salah. Ini dalam masalah Islam nggak ada masalah sama sekali.
kecuali sudah timbul konflik. Kalau sudah timbul konflik, baru hak dan kewajiban ini dibahas. Paham Ibu ya? Oke, baik, kita cukupkan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan kita keluarga yang baik, dan Allah membimbing kita untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan kemudian kita berharap kepada Allah agar kemudian Allah melimpahkan kita banyak karunia dan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.